Bayangkan ini ya, ribuan tahun sebelum ada yang namanya Wall Street, jauh sebelum ada layar digital yang nampilin grafik saham merah hijau itu, ternyata ada seorang pria di Mesopotamia zaman perunggu yang udah nemuin konsep reksadana. Iya, reksadana pertama di dunia. Dan yang bikin lebih gila lagi, dia juga yang tanpa sengaja memicu kejatuhan pasar atau crash pertama dalam sejarah peradaban manusia. Oh wow, bayangin, kejatuhan pasar disponsori oleh negara di zaman perunggu. Nah, kejadian ini kan ngebuktiin satu hal yang krusial banget. Naluri kita buat ngumpulin kekayaan, terus ngebagi risiko dan berspekulasi itu bukan sekedar penemuan di era revolusi industri kan? Betul banget. Itu sebenarnya udah kayak perangkat lunak dasar ya. Maksudnya, semacam kode yang udah tertanam di peradaban kita dari awal banget. Nah, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sebuah kajian akademis yang komprehensif banget. Judulnya, Metamorfosis Kapitalisme, karya Abdul Rohmat Sairazed. Misi eksplorasi kita kali ini adalah untuk ngebongkar DNA dari kapitalisme itu sendiri. Ya, karena kan seringnya kita ngelihat kapitalisme itu sebagai mesin baja raksasa yang kaku ya. Padahal kalau dibaca dari kajian ini, sistem ini tuh hidup terus bermetamorfosis. Bener. Kalau buat Anda yang lagi dengerin nih, coba bayangin kapitalisme itu kayak sistem operasi di smartphone Anda. Sebuah OS yang terus-menerus dapat update, nambal bug, dan nyesuaiin diri tiap ada krisis. Jadi kalau kapitalisme global yang kita pakai sekarang ini ibaratnya versi 15, kita bakal latak ke belakang. Kita bakal cari tahu gimana kode dasar versi betanya ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan ya, kita semua tanpa sadar lagi jalanin hidup di dalam perangkat lunak itu. Oke, mari kita mulai booting ke versi paling awal. Untuk lihat versi beta ini, kajiannya bawa kita ke Uruk, di Sumeria kuno, sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Ini kan tempat aktivitas ekonomi terorganisir pertama kali dicatat ya. Iya, dan yang paling menarik, inisiatif awalnya ini justru bukan dari pedagang swasta, tapi dari institusi publik. Tunggu, maksudnya dari pemerintah gitu? Tepatnya dari kuil dan istana. Mereka ini mempekerjakan manajer publik yang dipanggil tamkaro. Kuil kan butuh sumber daya yang nggak ada di Mesopotamia, kayak kayu atau batu berharga gitu. Jadi, negara atau kuil ini beroperasi kayak korporasi kuno dong? Kurang lebih begitu. Para tamkaro ini dikasih modal oleh kuil, terus dikirim jalan jauh buat dagang. Aturannya simpel tapi tegas. Mereka harus pulang bawa barang yang nilainya jauh lebih tinggi dari modal awalnya. Wah, ini nih prototipe paling dasar dari pencalian laba. Sistem operasi versi 1.0 banget. Terus kajiannya juga bahas soal kerajaan Ebla di Suria kuno kan? Sumber kita nyebutnya sebagai masyarakat liberal pertama. Betul, karena di sana udah mulai kelihatan simbiosis antara ekonomi publik dan swasta. Tapi, kalau kita balik ke cerita Anda di awal tadi soal toko Mesopotamia yang bikin pasar hancur, Ah iya, Nasir di kota Ur. Gimana sih tepatnya reksadana zaman perunggu ini bisa beroperasi? Saya bayaninnya dia kayak founder startup yang lagi pitching ke investor gitu. persis kayak gitu. Jadi Ea Nasir ini paham banget sama yang namanya resiko. Kalau dia ngirim satu kapal penuh tembaga sendirian, terus kapalnya tenggelam, ya dia langsung bangkrut kan? Hancur lebur pastinya. Nah, makanya dia inisiatif buat urunan. Dia ngumpulin perak dari ratusan investor kecil. Mulai dari pedagang biasa sampai pendeta, dia kumpulin modalnya. Jadi dengan modal gabungan itu, kalau ada satu kapal karam, ruginya ditanggung bareng-bareng. Dan kalau untung, ya dibagi rata sesuai persentase. Gitu kan? Konsep diversifikasi yang sangat modern sih ini. Tapi kok bisa sampai crash? Karena ada intervensi dari otoritas tertinggi, tiba-tiba aja Raja Ur ngeluarin dekret kerajaan yang membatalkan semua hutang piutang di wilayah itu. Alasannya buat riset tatanan sosial. Waduh, sistem operasinya langsung kena force close dong itu. Semua kontrak Ea Nasir seketita hangus dong. Hangus total, pasarnya langsung hancur karena kode hukum dari negaranya diubah secara sepihak. Ngeri juga ya. Nah, lompat beberapa abad setelah itu, kita ngelihat Imperium Romawi. Mereka ngambil kode dasar ini dan menerapkannya dalam skala global, benar nggak? Kajian kita menyebutin ada konglomerat multinasional bernama Publikani. Betul. Publikani ini entitas swasta raksasa yang menangin tender dari pemerintah Romawi. Mereka ngerjain semuanya. Mulai dari mungut pajak di provinsi taklukan, ngebangun saluran air, sampai masuk perbekalan buat tentara Romawi. Skalanya raksasa banget ya.
Terus buat ngedanain operasi segede itu, mereka nerbitin saham kan? Yang disebut partes. Iya, dan pemegang sahamnya atau SOSI bisa memperjualbelikan kepemilikan saham ini secara bebas di alun-alun kota atau forum Romawi. Berarti orang Romawi biasa beneran bisa beli saham perusahaan logistik militer kayak kita beli saham sekarang? Luar biasa. Tapi tunggu, mengingat konsep pemegang saham ini udah ada dari zaman Romawi, ini berarti naluri cari untung dan bagi resiko emang udah tertanam di biologi kita dong. Tentu saja, naluri dasar untuk bertukar nilai inilah yang jadi motornya. Tapi ingat, ekspansi global Romawi ini pada akhirnya runtuh juga. Kenapa sistem yang udah secanggih itu bisa sampai hancur? Karena mereka ngelewatin batas ekspansi. Romawi itu bangun jaringan pasokan global, ngimpor sutra dari Tiongkok, rempah dari India. Tapi masalahnya, mereka nggak punya cukup barang berharga buat diekspor balik ke timur. Oh, jadi belinya pakai uang tunai terus ya? Iya, mereka bayar barang mewah itu pakai koin perak. Lama-lama, perbendaharaan negara terkuras habis. Defisit neraca perdagangannya raksasa banget, sampai-sampai kaisarnya terpaksa ngurangin kadar perak di koin mereka. Klasik banget, hiperinflasi kan jadinya. Kepercayaan ke mata uang sendiri hancur, dan pas globalisasi Romawi ini runtuh, manusia kayak dipaksa masuk ke mode bertahan hidup. Betul. Kalau pakai analogi komputer kita tadi, ini ibarat peradaban di reboot ke safe mode. Kita masuk ke abad pertengahan dengan sistem feodal. Perdagangan lintas benua mati total. Iya, karena sistem feodal itu ngunci banget. Anda lahir di tanah bangsawan, bertani di situ, dan meninggal juga di situ. Tapi lambat laun, dorongan demografis dan kebutuhan manusia buat berdagang itu nekan sistem tertutup ini dari dalam. Nah, buat ngubah cara dunia bekerja, kapitalisme kan butuh semacam pembaruan pada patch moralnya ya. Disinilah kajian kita nyebut reformasi Protestan punya peran krusial. Tapi ini sering disalahpahami kan? Orang ngira kapitalisme itu cuma soal rakus cari uang. Ya, padahal sumber kita menyoroti peran etika Protestan loh. Sebelumnya, kan di bawah doktrin gereja, numpuk kekayaan atau ngambil bunga pinjaman itu dianggap dosa besar. Kayak permainan zero sum ya. Kalau Anda kaya, berarti Anda pasti habis meras orang miskin. Persis. Tapi etika Protestan, terutama aliran Calvinis waktu itu, membalik logika ini. Mereka mulai melihat kesuksesan duniawi dan kerja keras itu sebagai tanda keselamatan dari Tuhan. Wah, ini pergeseran mindset yang drastis. Jadi, ngehasilin uang itu malah jadi bukti kalau Anda adalah orang yang terpilih. Ya, tapi ada tapinya nih. Yang lebih penting itu apa yang Anda lakukan sama uangnya. Menghamburkan uang buat kemewahan itu tetap dikecam keras. Jadi, harus diapain uangnya? Harus dihemat dan diinvestasikan balik ke dalam bisnis. Mekanisme reinvestasi yang terus-menerus inilah yang jadi motor pembakaran sejati buat kapitalisme modern. Pembaruan perangkat lunak yang jenius banget sih itu. Motivasi ada, dukungan moral dapat. Tapi kan mereka tetap butuh modal real. Nah, terus pelaut Eropa nemuin benua Amerika. Penemuan dunia baru ini ngebawa aliran emas dan perak yang gila-gilaan ke Eropa, terutama ke Spanyol. Masuknya uang tunai segitu banyak memicu apa yang disebut revolusi harga. Uangnya terlalu banyak, tapi barangnya segitu-gitu aja kan, inflasi besar-besaran dong. Dan ini bikin ketimpangan yang luar biasa. Benar, bayangkan aja harga barang naik tapi upah pekerja tetap. Sementara para pedagang kapitalis, nilai aset mereka ngeroket semalaman. Disinilah kita masuk ke era merkantilisme. Negara mulai bertingkah kayak perusahaan monopoli atau ibarat naga yang nimbun harta karun. Merkantilisme ini dipengaruhi tokoh kayak Thomas More dan Jean Baptiste Colbert ya. Logika mekanisnya itu, kekayaan dunia jumlahnya tetap. Jadi biar negara kuat, mereka harus nimbun emas sebanyak mungkin. Betul, dan caranya adalah maksimalkan ekspor barang jadi, terus cekik impor pakai tarif selangit. Semua demi kekuasaan. Tapi tunggu dulu, saya mau kasih argumen sedikit nih. Kalau semua negara di Eropa waktu itu cuma mau ngekspor dan nolak impor demi numpuk emas, bukankah ini ibarat jalan raya di mana semua mobil maksa maju tapi nggak ada yang mau ngasih jalan? Analogi yang sangat pas. Kan logikanya pasti bakal macet total. Tidakkah sistem ini pada akhirnya bakal nyiptain kebuntuan global yang parah? Justru itu masalah utamanya. Kebuntuan itu beneran terjadi. Mekanisme penimbunan ini bikin ekonomi domestik tercekik inflasi dan negara-negara koloni dilarang keras ngebangun industrinya sendiri. Biar mereka cuma jadi penyuplai bahan mentah aja kan? Iya, dan kontrol negara yang kelewat ketat ini akhirnya memicu kemarahan para pemikir. Mereka ngerasa kalau pemerintah masang terlalu banyak firewall, sistemnya harus dibongkar.
Disitulah lahir era ekonomi klasik. Para pemikir ini mulai mikir kalau negara itu justru akar masalahnya ya. Gerakannya dimulai dari kaum fisiokrat di Prancis kan, yang mencetuskan semboyan laissez-faire. Betul, artinya biarkan saja, jangan campur tangan. Mereka lihat alam semesta itu bisa ngatur dirinya sendiri, tanpa disuruh. Ide ini kemudian disempurnakan oleh Adam Smith lewat bukunya, Wealth of Nations, di tahun 1776. Nah, ini dia, konsep invisible hand atau tangan tak terlihat dari Adam Smith. Jadi, alih-alih pemerintah yang nentuin harga, pasarlah yang mutusin secara organik. Ya, Smith percaya ada 6 motif dasar manusia. Salah satunya cinta pada diri sendiri atau self-interest. Motif inilah yang bakal mandu pasar secara alami. Jadi gagasan Smith ini ibarat lampu lalu lintas otonom ya, yang secara ajaib bisa nyesuaiin durasi lampu hijau berdasarkan kepadatan jalan tanpa perlu ada polisi yang niup fluid di tengah perempatan. Analogi yang bagus. Interaksi antar individu yang cari untung ini, menurut Smith, otomatis bakal nyiptain kesejahteraan bersama. Tapi, bukankah kalau lampu lintas otonom itu sampai rusak kecelakaan massalnya bakal jauh lebih parah dan nggak bisa dihindari? Nah, itu dia celahnya. Smith nggak memprediksi gimana jadinya saat revolusi industri masuk, skalanya kan berubah drastis. Kalau nggak ada aturan sama sekali, perusahaan kecil bakal ditelan habis sama monopoli raksasa. Perusahaan besar makin rakus, efisiensi cuma dinikmati yang di atas. Terus kajian ini juga bahas Thomas Malthus kan? Dengan teorinya yang super suram itu. Ya, Malthus bawa hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, atau law of diminishing returns. Logikanya gini, kalau populasi manusia tumbuhnya kayak deret ukur eksponensial, sementara produksi pangan cuma tumbuh kayak deret hitung, maka kelaparan itu matematis, bukan sekedar nasib buruk. Iya, ditambah lagi David Ricardo dengan gagasan perdagangan bebas ekstrimnya. Dia sampai ngedorong Inggris buat ngehapus proteksi pertanian lokal demi industri manufaktur. Betul. Dan pas proteksi buat kelas bawah ini dicabut demi efisiensi makro, kita masuk ke mimpi buruk revolusi industri. Anak-anak kerja belasan jam di pabrik tanpa pengaman, sementara pemilik modal makin kaya raya. Tangan tak terlihat itu mendadak berubah jadi tinji besi buat kaum buruh ya. Di titik ini sistemnya benar-benar kelihatan mau hancur. Ketimpangannya ekstrim banget. Makanya, gelombang kritik keras mulai bermunculan. John Stuart Mill misalnya, dia mengingatin kalau distribusi kekayaan itu bukan hukum alam yang kaku. Manusia bisa ngaturnya. Tapi kan kritik yang paling tajam datang dari Karl Marx ya. Lewat Das Kapital dia seolah ngelihat ada bug fatal dalam kode sumber kapitalisme ini. Benar sekali. Marx ngebedah anatominya, fokus ke eksploitasi nilai lebih dari buruh. Buruh yang capek-capek bikin nilai tambah, tapi kapitalis yang ngambil untung besarnya. Ngasih upah cuma sebatas biar buruhnya nggak mati kelaparan. Konflik kelas yang tak terhindarkan. Dan Marx juga memprediksi kalau sistem ini bakal ngehancurin dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau prediksi Marx itu udah dilandasi logika yang kuat soal ketimpangan, kenapa sistem ini malah nggak jadi runtuh? Terutama pas depresi besar 1929. Nah, pas Perang Dunia Pertama selesai, diikuti inflasi gila-gilaan, dan puncaknya Great Depression, sistem ini emang sempat layar biru, alias lumpuh total. Jutaan orang nganggur, bank-bank kolaps. Ekonom ortodoks pada panik kan waktu itu? Kayak Irving Fisher yang nyoba pakai rumus peredaran uang buat stabilin harga. Tapi yang nggak ngaruh kalau orang udah panik narik uang dari bank. Betul. Disitulah muncul John Maynard Keynes sebagai penyelamat. Keynes paham banget soal psikologi krisis. Dia ngebuktiin kalau pasar bebas murni itu nggak bakal jalan di tengah kepanikan massal. Maksudnya, pas semua orang milih nabung dan berhenti belanja buat jaga-jaga, roda ekonomi malah bener-bener mati kan? Persis. Itulah paradoksnya. Makanya Keynes bilang negara harus turun tangan. Kalau swasta nggak mau ngeluarin uang, pemerintahlah yang harus minjam uang, bangun infrastruktur, biar orang punya pekerjaan dan gaji lagi. Jadi Keynes ngebuat semacam security patch atau peredam kejut buat sistem operasi kita ini. Pemerintah bikin jaring pengaman sosial, ngebentuk IMF, Bank Dunia. Dan ini menjawab pertanyaan soal Marx tadi ya. Ternyata kapitalisme itu super adaptif ya. Sangat adaptif. Sistem ini mau menelan harga dirinya dan kompromi dengan aturan negara demi bisa survive. Selama beberapa dekade, update Keynesian ini sukses bikin ekonomi stabil.
Tapi ya namanya juga manusia kan. Pas krisisnya udah lewat, jalanan udah mulus lagi, peredam kejut ini lama-lama kerasa kayak rem yang membatasi pergerakan. Pemilik modal mulai gerah sama pajak dan intervensi negara. Dan pendulum sejarah berayun balik dengan sangat keras. Masuklah era kapitalisme baru. Dimulai dari F.A. Hayek yang ngebentuk Mont Pelerin Society. Hayek nganggap perencanaan terpusat dari negara itu biarpun niatnya baik, cuma bakal berujung pada kediktatoran. Terus pendekatan ini dibawa ke puncaknya sama Milton Friedman di era 70 dan 80-an kan. Friedman ngekampanyein ide kalau satu-satunya tanggung jawab sosial sebuah bisnis ya cuma nyari laba buat pemegang sahamnya. Tintik. Ya, Friedman ngedorong deregulasi ekstrim. Dia bahkan nyaranin hapus pajak perusahaan, hapus pendidikan publik gratis, sampai hapus kewajiban lisensi buat dokter. Nah ini nih, tunggu. Menghapus pendidikan publik gratis dan lisensi standar untuk dokter. Itu kan kedengerannya gila banget. Emang terdengar radikal. Maksudnya itu ibarat nyopot setir sama rem dari mobil yang lagi ngebut, terus kita berharap mobil itu secara ajaib bisa nemuin jalannya sendiri cuma karena kita percaya sama pasar bebas. Apa sih rasionalisasi di balik ide ekstrim ini? Rasionalisasinya itu berakar di apa yang kajian ini sebut sebagai ontologi kapitalisme. Di pandangan neoliberal ini, manusia itu direduksi cuma jadi homo economicus, makhluk yang emang hakikatnya cuma mau numpuk materi dan ngitung untung rugi pribadi. Oh, jadi kalau ada dokter yang nggak berlisensi dan kerjanya jelek, logika mereka adalah pasar bakal ngehukum dokter itu karena pasien otomatis bakal berhenti datang. Persis banget. Kesejahteraan itu nggak lagi diukur dari jaminan sosial yang dikasih negara, tapi dari seberapa kuat orang bisa berkompetisi di pasar bebas. Dan implementasi dari ide homo economicus inilah yang ngebawa kita ke budaya konsumerisme ekstrim sekarang. Ketimpangan balik lagi ke level yang gila, kita bisa lihat gedung pencakar langit super mewah di Dubai, tapi kontras banget sama nasib jelata atau buruh yang bangunnya. Dan yang lebih dalam lagi, kapitalisme mutakhir ini ngubah struktur psikologis kita. Pasar ngeharusin kita buat terus fleksibel, ganti-ganti pekerjaan, dan tentu saja konsumsi tanpa henti. Supaya kita ngerasa tetap relevan di masyarakat ya. Konsumsi hari ini kan udah bukan soal menuhin kebutuhan pokok lagi, tapi soal beli identitas. Betul sekali. Coba lihat aja gimana pasar hari ini pinter banget bikin kategori identitas baru. Di sumber kita ini dibahas soal tren pria metroseksual yang sempat melegak itu. Iya, tren perawatan pria itu kan. Ya, itu sebenarnya bukan murni evolusi budaya acak. Itu identitas buatan yang sengaja dibentuk sama industri kosmetik dan fashion buat buka pasar baru. Kapitalisme kontemporer sukses mengubah segala bentuk hasrat, insecurity, dan identitas manusia jadi komoditas yang bisa dijual. Luar biasa ya perjalanan sistem ini. Kalau kita ringkas, dari mulai manajer kuil di Sumeria, terus ke konglomerat Romawi, masuk ke merkantilisme negara, teori tangan tak terlihatnya Adam Smith, terus diselamatkan dari krisis oleh Keynes, sampai ke deregulasi ekstrim ala Friedman. Kapitalisme emang bukan sekedar sistem ekonomi yang kaku. Dia itu cara berpikir yang terus bermetamorfosis merespons setiap zaman. Sia jadi sekedar kepentingan konsumsi. Iya. Nah, kalau pada akhirnya identitas kita, hasrat kita, dan bahkan kebanggaan kita ini cuma sebatas tren yang diciptain sama pasar biar kita terus belanja, pertanyaannya, apakah kita ini masih manusia yang ngendaliin pasar? Atau jangan-jangan pasar yang sekarang udah sepenuhnya ngedefinisi apa artinya menjadi manusia? Pertanyaan yang sangat valid untuk direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan baik-baik ya. Khususnya sebelum Anda ngeklik tombol check out di keranjang belanja online Anda malam ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam selanjutnya.